Dibanding-bandingin sering sih, kayak bisa di tempat kerja juga dulu. Pernah dong, apalagi gue dibandinginnya sama orang terdekat ya. Itu seumuran lo, temen lo udah nikah, temen lo udah punya anak gitu. Tapi gue masih gini-gini aja, tapi menurut gue it's okay. Ya udahlah, kerjaan orang ya beda-beda, kehidupan orang beda-beda, rezeki orang ya beda-beda. Halo, nama aku Dewi, umur aku 22 tahun. Halo, nama gue Rido, umur gue 29 tahun. Hai, nama gue Rika, umur gue 25 tahun. Halo, gue Ade, umur gue 32 tahun. Dibanding-bandingin sering sih, kayak bisa di tempat kerja juga dulu. Dibanding-bandingin sama rekan kerjaku, bisa di keluarga juga, sering dibanding-bandingin sama saudara-saudara aku yang lain. Pernah dong, apalagi gue dibandinginnya sama orang terdekat ya. Jadi lumayan agak nyelekit. Pernah dan sering, mungkin kayak dibandingkan dengan teman, saudara juga udah pasti, dengan orang tua pun juga kayak misalkan itu seumuran lo, temen lo udah nikah, temen lo udah punya anak gitu. Tapi gue masih gini-gini aja, tapi menurut gue it's okay. Sering lah ya, apalagi itu gue sama bokap gue pernah ngomong ngebandingin sama temannya dia kalau anaknya dia tuh punya perusahaan kayak gini, punya kerjaan kayak gini, punya tambang lah, punya apa. Kalau di rumah sih prestasi ya, lebih ke prestasi. Kalau di pekerjaan juga, karena aku orangnya agak santai, terus temen aku cepet kan, jadi seringnya dibanding-bandinginnya sih kayak gitu sih. Pada endingnya gue tahu bahwa orang terdekat yang ngebandingin gue ternyata dia lebih parah. Ya udahlah, kerjaan orang ya beda-beda, kehidupan orang beda-beda, rezeki orang ya beda-beda. Sering kayak ngebandingin achievement orang lain di aku sendiri gitu. Misalnya si A udah lulus, si A udah nikah, si A udah dapat kerjaan, aku masih belum gitu. Pasti banget pernah, apalagi kalau masalah achievement mungkin atau kerjaan. Temen gue yang seangkatan tuh udah beli rumah misalnya atau beli mobil atau segala macam, sedangkan gue masih gini-gini aja gitu. Cuman manusiawi sih kalau menurut gue. Sering banget, tapi seiring berjalannya waktu, bertambahnya usia, semakin dewasa, gue sekarang lebih ke yang bersyukur aja dengan apa yang gue miliki sekarang, yang udah gue genggam sekarang. Gue ngerasa dengan belajar bersyukur itu, terus gue tanemin dalam diri gue bahwa apa yang gue miliki sekarang, apa yang gue genggam sekarang itu adalah, mungkin bisa jadi itu adalah salah satu mimpi dari orang yang pengen seperti kayak gue gitu. Ngebandingin diri sendiri sama orang lain sih pernah sih. Sampai sekarang pun gue masih belum pede sih untuk ngejalanin kehidupan gue sih kayak gini ya. Yang gue kerjain sekarang gue belum pede. Apa yang gua nggak punya, dia punya gitu. Misalnya kayak dia nih udah dapat kerjaan, terus gua waktu itu masih nganggur kan. Jadi kayak ya sedihnya tuh pas gua ngelihat dia misalnya bikin bahagia nih di kehidupan media sosialnya, sedangkan gua di rumah lagi kosong, lagi ngapain, dan banyak hal yang terjadi gitu. Paling prestasi kali ya. Gue sekarang kerja di media gitu, di kantor media. Teman-teman gue juga di media, dia bisa achieve sesuatu yang lebih wah gitu, sedangkan gue belum. Lebih ke prestasi atau pencapaian seseorang yang orang lain punya gitu. Kalau untuk kayak dia misalkan nikah, terus dia punya anak, kayaknya menurut gue itu bukan yang menjadi trigger ke diri gue sendiri sih. Gue lebih ke trigger kalau lihat sosial media sih. Makanya sekarang gue jarang-jarang untuk ngeliatin sosial media, karena di sosial media itu orang lebih memamerin beberapa hal kerjaan dia, memamerin apa yang dia milikin. Sedih sih, sedih, terus ragu, bimbang, questioning segalanya lah pasti. Bodo amat gue. Gue nggak peduli, gue nggak pernah mikirin tentang apapun orang lain yang udah dapat dalam hidupnya. Itu biarin aja, good for them gitu. Cuman ya udahlah. Kalau gue lebih fokus kepada diri gue sendiri. Bukan sedih sih, lebih ke kok dia bisa ya punya pencapaian seperti itu, kok dia bisa kayak gitu ya. Tapi menurut gue itu ada ya, tapi itu menurut gue yang akan menjadi motivasi gue untuk menjadi lebih baik dari dia.
Kalau gue sih sekarang lebih bodo amat lah ya. Yang gue bilang kayak tadi, ya rezeki orang beda-beda, perjalanan orang beda-beda. Diri gue, diri dia. Gue sih gitu aja ya. Bangga, seneng sih sebenarnya. Cuman insecure at the same time lah gitu. Kayak questioning diri sendiri juga. Seneng iya, biasa aja juga iya. Karena gue tahu hidup kayaknya muter ya. Ketika kita ada di atas juga suatu saat nanti kita akan ada di bawah dan kita akan butuh bantuan seseorang untuk balik lagi ke atas. Ketika merasa jadi lebih baik dari orang lain, menurut gue itu beban sih. Karena kita akan dijadikan satu orang yang lo harus tuh kayak Rika tuh udah kayak gini loh. Happy sih iya, aneh sih juga iya ya. Karena menurut gue ya manusia itu setara kali, nggak ada yang tinggi, nggak ada yang di bawah. Kalau gue sih setara aja sih. Happy ya happy, yang sedih ya sedih. Karena gue liat orang bawah juga kayak, ini kesian juga ya orang nggak punya kerjaan, gimana ya caranya ya, gimana biar kayak gue gini gitu sih. Kalau misalnya nih gue lebih baik daripada si A nih. Misalnya nih ya, gue dibilang sama mama gue, kamu lebih baik daripada kamu. Cuman kayak, emang iya? Gak usah merasa puas ketika kita dijadikan salah satu orang yang baik atau dijadikan perbandingan. Sebenarnya gue nggak tahu gimana caranya karena sampai sekarang gue masih ngebanding-bandingin diri gue sama orang lain. Cuma ada beberapa hal yang bikin gue untuk nggak ngebanding-bandingin lagi sama orang lain itu karena mungkin untuk jangan terlalu sering bermain sosial media sih. Apalagi karena aku ngelihatnya dari sosial media kayak aku kan ngeliat teman-teman aku dari sosial media lebih bahagia gitu. Jadi aku lebih meminimalisir main sosial media kecuali kerja. Gue harus fokus apa yang gue kerjakan, fokus dengan apa yang ingin gue capai, apa yang ingin gue raih, supaya gue nggak kepikiran kemana-mana gitu. Si dia udah dapet ini, si ini dapet ini, ya biarin aja. Ya jalinin aja hidup masing-masing, toh kita nggak minta makan sama mereka, jadi nggak usah repot dengan apa yang mereka punya. Kita bersyukur aja dengan apa yang kita punya sendiri. Kalau sekarang sih gue lebih bodo amat lah ya. Kayak mikir kehebatan kita aja sih. Oh ternyata gue lebih baik dari dia karena gara ini. Gue lebih baik dari dia gara-gara ini. Atau lebih gue punya kemampuan ini daripada dia. Gue sedih gitu aja sih. Karena kemampuan orang tuh beda-beda. Kehebatan orang beda-beda. Kepintaran orang beda-beda. Ya kehebatan gue gini. Dan punya gue punya kehebatan kayak gini. Dia punya kehebatan kayak gitu. Ya orang beda-beda lah. Sabar sih. Itu sih sabar, selalu sabar. Soalnya ya waktu kita sama orang lain tuh pasti berbeda, jadi sabar. Boleh ngomong jorok gak sih? Gue cuman bisa tutup kuping kayaknya, tutup mata, tutup mulut. Gue nggak akan dengerin apapun yang bikin, omongan apapun dari orang lain yang bikin gue down gitu. Bodo amat lah, jangan dengerin kata orang lain. Jalan aja terus ke depan. Ketika ada orang yang membandingkan diri lo, diri gue, kita tidak usah mendengarkan apalagi menjadikan omongan itu untuk kita down. Karena menurut gue kita cuma punya 2 tangan untuk menutup telinga. Kita nggak bisa nutupin mulut-mulut mereka. Jadi cukup tutup telinga aja dan jadikan omongan itu jadi motivasi lo untuk menjadi lebih baik dan lo harus nunjukin ke mereka. Seperti yang gue bilang, bersyukur aja dengan apa yang lo punya karena bisa jadi apa yang lo punya sekarang itu adalah salah satu impian dari orang. Anjing.